Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman semua, ini bacaannya general reading ya, tidak semua orang bisa resonate. Bisa juga energi ini vice versa, kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Teman-teman semuanya, mari kita mulai. Kita lihat ya, energi seseorang yang saat ini sudah tidak komunikasi dengan kamu. Sampai detik ini, teman-teman, orang ini masih sering ngawasin kamu. Dan dia di sini nyari celah untuk bisa kembali komunikasi. Ya, lagi cari cara seperti apa nih? Lagi cari tahu nih, kamu sekarang single apa sudah ada pasangan? Gitu ya. Kalau ada sisi kayak ada kebaikan di hubungan ini, dia akan terusin ya langkahnya. Dan saat ini memang dia udah capek sebenarnya nyari-nyari tahu karena kepingin to the point aja, cuman ini untuk memastikan agar dia tidak kecewa saat ngedeketin kamu lagi. Seseorang yang sudah tidak komunikasi dengan kamu, seperti ini dia sekarang ya. Dia bingung nih, bingung ya, mau berkabar tuh bingung banget gitu ya, tapi dalam hatinya memang masih kepingin terhubung, pengen ketemu, tapi ada sesuatu yang dia takuti gitu. Apa dia khawatir mungkin kamu saat ini adakah pasangan atau sesuatu nih ya, dia takut banget ditolak gitu loh ya, takut banget ditolak. Ini dia masih punya perasaan yang besar sama kamu dan dia berpikir untuk kembali lagi ke kamu itu hal yang menguntungkan buat dia. Menguntungkan di sini bukan karena dia ingin memanipulasi kamu ya guys ya, tapi memang energinya itu kamu itu membuat dia itu lebih jauh lebih berkualitas dari dia sekarang sendirian. Bener-bener nggak ngerti dia mau kemana, mau ngapain, nggak punya ide, nggak ada semangat ya. Saat ini dia memang berharap banget nih kamu masih respon ke dia, masih perhatian ke dia ya, masih nginginin dia gitu. Atau mungkin kamu di sini adalah seseorang yang sudah bercerai nih dari dia. Dia masih terus ngarepin kamu ya guys ya, karena di sini dia kesusahan cari pengganti kamu gitu. Cari orang yang mungkin ya dia pengennya nyari yang lebih dari kamu, tapi akhirnya mentok-mentok pengen kayak kamu gitu, tapi nggak ada gitu ya. Bukan mentok-mentok ya, tapi selama dia nggak ada komunikasi, nggak ada hubungan dengan kamu, dia kepikiran loh kamu ini orang yang paling berkualitas sebetulnya, segala sesuatunya kamu miliki. Dan selama ini dia salah menilai kamu pada saat dia melepasmu, menjauh dari kamu, dan dia ngerasain ternyata waduh ya, sosok yang diinginkan, yang ideal buat dia adalah kamu. Dan di sini dia berusaha untuk kembali lagi ke kamu tapi kayak ragu gitu ya. Takut dia di sini ditolak ya, takut sekali. Lalu di sini ada Six of Swords ya, dia pingin kembali ke kamu ya, pingin hidup bersama lagi dengan kamu. Kepergian dia ini mendatangkan luka yang teramat sangat perih di dalam hatinya, yang membuat dia sampai detik ini tidak bisa move on, tidak berhasil dalam segala urusan dan juga dalam segala pekerjaan. Hidupnya benar-benar banyak masalah, banyak kerundungan. Gimana ya teman-teman tuh kayak tidak ada keceriaan selama berpisah dengan kamu, tidak ada kebahagiaan yang dia temui, hatinya selalu kayak nggak bisa bahagia gitu. Makanya dia juga aneh perasaan eh, kalau waktu dari kalian masih deket sering bertengkar ya. Oke, sering salah paham kalian di sini ya. Dia sering pingin ada pikiran buat ninggalin kamu, buat ngejauhin kamu, buat cari yang baru. Tapi setelah dia pergi dari kamu dan dia di sini justru nggak bisa dapetin orang yang lebih, bahkan menurut dia idealnya adalah kamu, dan ini membuat dia sakit teman-teman, nggak bisa move on. Karena yang dia temuin nggak sehebat seperti kamu, makanya dia ngerasa nyesel banget saat ini ya dan ingin kembali. Dia pingin banget loh untuk komunikasi, cuman dia sabar-sabarin karena dia nggak mau eh apa ya lagi bagaimana caranya supaya hubungan ini bisa kembali. Mungkin ibunya atau kakak perempuannya ini bisa membantu dia untuk nyambungin silaturahmi ke kamu, atau dia mungkin ngelihat kamu sekarang udah
ada hubungan dengan siapa nih gitu ya. Dia pengen lihat seperti apa dulu saat ini keadaan kamu, setelah itu dia minta tolong mungkin kepada orang lain untuk memberikan informasi ya agar dia bisa bergerak ke kamu. Dan saat ini orang ini masih sabar nunggu, masih mencari informasi tentang kamu, dan mungkin ya sampai detik ini dia memang kayak kesel, ada amarah, dan juga ada kedengkian ya karena kamu mungkin juga walaupun udah berpisah, walaupun dia masih ngeharap kamu, tapi ada rasa dengki karena dia nggak pingin kamu bahagia, makanya dia pingin balik kembali ke kamu ya untuk ngobati rasa tidak enak hatinya ini gitu supaya hilang gitu, pengennya bersatu lagi karena selama jauh sama kamu tuh kayak ada rasa iri ya, dengki dan kesel hati itu. Di strength di sini dia kayak udah nahan hal negatif yang ada di batin dia. Untuk apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang parah, yang negatif. Jadinya yang tadinya dia mau deketin kamu nggak jadi karena sifat iri dengkinya ini ya. Dan dia pinginnya udah maafin apapun yang sudah lewat, dia memaafkan, dan dia sedang sabar gitu. Mungkin kamu juga sudah banyak komplain sama dia atau dia sudah ngedeketin kamu untuk komunikasi, tapi kamu di sini komplain, marahin dia, mengulas kilas balik tentang masa lalu yang membuat dia terluka hatinya, dan sampai detik ini dia mengampuni, melupakan gitu ya, sabar gitu diomongin yang gak enak dia sabar demi untuk kembali lagi kepada kamu. Seseorang yang sudah tidak komunikasi dengan kamu nih suka mikirin atau suka menghayalin atau suka mengingat kenangan-kenangan romantis di saat dulu kalian masih bersama. Hal yang udah terlewati ini sangat berkesan buat dia hingga detik ini. Dia sering sekali ya flashback ke sana, dan di sini dia kepingin lagi kembali, dan dia kangen sama kamu, atau mungkin kalian sudah sama-sama kamu sudah memiliki anak dari dia pengen ketemu kamu, pengen ketemu anak kamu gitu ya, anak dia. Dia kangen banget di sini, dia pengen kembali. Kalau kalian masih pacaran, dia sering inget-inget masa dimana kamu tuh punya perhatian yang yang powerful, yang bikin dia ini selalu mabuk kepayang hingga detik ini belum bisa move on tuh karena perhatian kamu itu, acts of service-nya kamu itu yang sampai detik ini nggak bisa dia lupain, atau di kamu ini memberikan kesan yang indah ya di dalam hubungan, sehingga di sini dia selalu mengunggulkan kamu di setiap orang yang dia temui. Tidak ada yang sebaik kamu. Di sini ada two of wands, dia masih ngarepin kamu dan masih sampai detik ini suka ngintip-ngintip ya media sosial kamu, dan masih atur strategi untuk bisa ngedeketin kamu kembali, masih berharap dan masih nunggu. Walaupun dia punya sifat yang tidak mau mengaku, keras ya, terus juga orangnya kayak gengsian, tapi sesungguhnya dibalik semua yang aku bilang tadi, dia orang yang lemah, tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa gitu, nggak ada tenaga, nggak ada power buat ngedeketin kamu, buat ungkapin semua perasaan dia ke kamu. Padahal dia pingin banget bilang untuk bisa kembali lagi ke kamu, tapi gengsi ya, egonya terlalu tinggi. Dan ego ini muncul karena dia merasa ada kesaing sama kamu ya. Ingat ya, potongan ex kamu atau seseorang yang jauh dari kamu ini biasanya cemburu karena statusmu mungkin lebih baik dari dia ya. Ini jadi dia nggak berhasil miliki kamu, akhirnya ada dengki di hatinya, tapi sampai detik ini dia nggak sanggup sebetulnya ya buat nyaingin gitu ya, nggak punya power. Walaupun dia terbilang galak ataupun dia punya sikap tegas, tapi dia di bawah kamu ya, dia nggak mampu bereaksi apa-apa. Dan sampai detik ini dia masih berharap nih mencari tahu apa sih ini ya yang bisa membuat kamu bisa kembali lagi ke dia. Dia berafirmasi, berdoa ya supaya didekatkan, supaya kalian bisa bersatu. Ada jalan, ada kemudahan untuk kalian bisa lagi menjalin hubungan seperti dulu di sini ya. Afirmasi terus dia tuh, bingung kan? Karena mungkin juga dia kurang dana atau dia terbentrok finansial. Tapi kalau udah stabil nanti keuangannya, dia akan kembali melamar kamu atau kembali dengan kamu, akan terhubung lagi dengan kamu ya, untuk merayakan pernikahan ya.
Semoga ya. Dan di sini ada The Hierophant, dia mungkin sudah bilang sama orang tuanya, udah bilang sama saudaranya mungkin yang kenal gitu ya dengan kamu. Kamu masih single, kamu masih sendiri, dia pingin ada komunikasi lebih dekat lagi dengan keluargamu. Dia pengen cari tahu dulu nih seperti apa statusnya kamu sekarang gitu ya, karena selama jauh dari kamu, tidak komunikasi dengan kamu, hidupnya bener-bener banyak perundungan di sini, karena dia takut sebetulnya sih nggak bisa bahagia aja dengan orang lain, karena memang cintanya gede banget ke kamu gitu sih yang aku lihat ya. Bukannya karena dia nggak mampu dapetin yang lain, tapi yang lain nggak bisa kayak kamu, karena kamu idealnya dia gitu. Kenapa sih dia ninggalin kamu? Itu tadinya sifatnya sombong gitu loh ya, di sini nih ya, ada sifatnya sombong. Pada saat sudah melepas kamu, akhirnya dia jadi bijaksana ya. Banyak yang dia pelajari dari kasus kalian sudah tidak lagi ketemu, dan pikirannya juga udah banyak berubah. Dia sering ngayalin kamu, dan ternyata dia sering kemimpiin kamu. Ini yang bikin dia berkesan sampai detik ini, kayak kejar-kejar kamu, pengen ngejar-kejar kamu aja, pengen kembali lagi bersatu ya, dan hayal-hayalin hal-hal yang indah-indah. Ini karena mimpi sebetulnya teman-teman ya. Jadi mimpi itu datang memberikan kebahagiaan, entah ini dalam bentuk hal apa. Tapi kalau di Seven of Cups di sini bisa juga tentang energi seksual ya. Mungkin juga di dalam mimpinya dia, kenapa itu bisa jadi dia sekuat itu kerinduannya, keinginannya untuk kembali ke kamu. Tuh, teman-teman ingin merayu, ingin menggoda, cari cara untuk bisa ketemu sama kamu, dan sampai detik ini dia nunggu celah ya, nunggu kesempatan atau nunggu keuangan dia bukan mapan ya, kelamaan, tapi ready-nya dia tuh, siapnya dia itu nanti nih lagi nunggu gajian dulu nih, atau dia lagi nunggu ntar beres ini nanti baru mau jalan ke kamu, atau dia mau melakukan sesuatu gitu. Jadi dia mau nyelesain masalah dulu ya guys ya. Dia mau biar pikirannya itu reda ya, dari kepusingan, dari keruwetan ya, supaya dia bisa bersikap sopan santun. Kalau nggak punya masalah, kan biasanya orang baik ya, secara etika nggak ruwet gitu, bisa sopan, bisa melihat terang benderang kebaikan orang, kecantikannya kamu, kegantengannya kamu. Tapi kalau orang lagi ruwet, banyak masalah, nggak bisa apa yang dilihat, akhirnya banyak pusing dan rungsing gitu ya. Dia mau nyelesain dulu. Kalau sudah selesai gitu ya nih, mungkin dia akan berani untuk melamar kamu atau mendekati kamu kembali, karena di sini energinya masih gede nih, energi gairahnya. Ini masih Leo ya, Leo, Sagittarius, Aries. Nunggu situasi stabil dulu nih, baru nanti dia akan ngedekatin kamu. Oke guys, ini rising dari zodiak Sagittarius ya. Ada Libra, ada Taurus, Aquarius, Leo, ada Pisces, Aries, Libra ya, lalu ada Aquarius dan Capricorn. Kita lihat untuk inisial atau nama panggilan kamu, panggilan kesayangan ya. Ini dia, ada LQOX, VS, B, H, C, Z, W, Z, N, E, K, R. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kalian suka, jangan lupa like, dan sampai jumpa teman-teman. Bye.